Bapak sekalian, Allah, alhamdulillah pada siang kali ini telah hadir dengan kita Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Shadiq yang akan membawakan tema tentang tasawuf yang kemarin telah sampai ke judulnya adalah penyakit batin. Nah, beliau akan melanjutkan ke tema berikutnya. Baik, sebelum kita masuk ke acara, marilah kita buka acara dengan membaca Al-Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teruskan. Kami persilakan sampai jam 1:10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi nahmaduhu syukran li jami'i ni'amihi wa mazidihi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Hadratul muhtaramin, Bapak-bapak, Ibu rahimahullah, melanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nafsi, pembersihan hati, pembersihan nafsu dari sifat-sifat buruk yang pada kajian sebelumnya kita membahas penyakit-penyakit rohani menurut analisisnya Al-Arif Billah Ibn Wajib Al-Hasani, pensyarah kitab Hikam dalam judul kitabnya Iqadul Hikam fi Syarhil Hikam. Pada kesempatan ini kita akan mengurai penjelasan tentang penyakit rohani menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, di dalam kitab Hidayatul Hidayah. Kalau kita amati persoalan yang paling serius di dalam perjalanan kita beragama dan dalam perjalanan pembentukan kepribadian kita menjadi orang yang benar-benar muttaqi, bertakwa di sisi Allah, itu adalah pertaruhan tentang kemampuan kita menghilangkan sifat-sifat buruk itu. Karena itu pembahasan ini mengambil porsi yang cukup banyak. Setelah kemarin kok tidak tuntas-tuntas ya, karena pembahasan ini pembahasan yang sangat serius. Begitu orang itu bersih dari sifat-sifat buruk, maka sesungguhnya dia akan menikmati kenikmatan-kenikmatan batin. Karena itu Syekh Mu'ta'ilah mengatakan di dalam kitab Bahjatul Nufus, kalau kamu tidak bisa khusyuk dalam sholat, tidak bisa menikmati kenikmatan sholat, tidak bisa menemukan di mana nikmatnya sholat itu, tidak bisa merasakan ladzatul ibadah, nikmatnya, lezatnya ibadah, ladzatul dzikr, nikmatnya dzikir kok tidak bisa ditemukan, maka kata Syekh Mu'ta'ilah itu pasti ada masalah di dirimu. Karena ibadah, sholat, dzikir itu seperti madu, maka dia wajib manis. Kalau kemudian sholat itu tidak terasa manisnya, maka pasti yang salah bibirnya, pasti yang bermasalah kondisi badannya. Maka itu yang menyebabkan orang sampai madu dan rasa manis, itu mungkin dia sakit, sehingga makanan apapun terasa pahit. Yang membuat madu itu tidak terasa manis mungkin karena lidahnya sariawan, mungkin karena lidahnya ada persoalan, fisiknya ada persoalan. Maka ketika ibadah, dzikir dan sejenisnya ini tidak terasa nikmatnya di batin, pasti ini karena ada persoalan penyakit rohani. Nah, penyakit rohani inilah sesungguhnya yang menghalangi orang dari kenikmatan batin. Dan karena itulah Syekh Muhammad bin Nasr katakan, Al-Arif Billah Abu Yazid Al-Bustami, beliau menegaskan bahwa inilah yang membuat Allah mengharamkan khusyuk di dalam sholat itu. Inilah yang membuat Allah mengharamkan kenikmatan batin saat sholat itu, yakni adanya penyakit-penyakit rohani yang disebut juga amrodul qulub atau amrodul batiniyah, penyakit-penyakit
sifat-sifat buruk, atau kita biasanya sering menyebut akhlak madhumah, akhlak yang buruk. Kalau kita baca juga di dalam kitab Qaulul Imam fi Syarh Ma'aribillah ketika menjelaskan tentang bab sholat khusyuk, beliau juga mempersyaratkan khusyuk dalam sholat itu membutuhkan 2 syarat. Yang pertama syarat zahir, yang kedua syarat batin. Syarat zahir ya harus suci, suci badan, suci tempat, suci dari hadas, suci dari najis, ya berwudu. Maka ketika orang sudah terpenuhi kesucian ini, dia memenuhi 1 syarat. Tapi kemudian kalau dia memiliki sifat-sifat buruk, tetap saja dia tidak bisa menikmati kekhusyukan. Karena khusyuk itu akan sebanding dengan kebersihan batin orang itu dari sifat-sifat buruk. Karena itu mengetahui sifat buruk itu menjadi amat sangat penting. Di dalam kajian tasawuf akhlaki, kita sama-sama memahami bahwa tasawuf itu pergeseran dari takhalli ke tahalli ke tajalli. Takhalli itu proses membersihkan sifat-sifat buruk, di mana seseorang itu sudah sadar dia kepingin kembali ke Allah, maka dia konsentrasi untuk menghilangkan sifat-sifat buruknya. Tahalli itu proses memasukkan sifat-sifat baik, maka tajalli itu tinggal nunggu urusannya Allah nanti yang akan mengguyur kenikmatan-kenikmatan batin, pengalaman-pengalaman batin yang setiap orang sangat bervariasi. Karena Allah menyediakan kenikmatan yang tidak tergambarkan oleh apapun ketika orang itu sudah mendapatkan tajalinya. Maka Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan bahwa penyakit rohani itu banyak sekali, kata Imam Ghazali, tidak terbilang. Sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita itu banyak, dan kita akan susah menghilangkannya. Bisa jadi seumur hidup kita ini akan terus berusaha bertempur untuk menghindar dari sifat-sifat buruk ini. Tapi Imam Ghazali menyatakan ada 3 pangkalnya dari semua sifat buruk yang banyak itu. 3 pangkal dari sifat buruk itu, kata Imam Ghazali, kalau kita sanggup menghilangkan, maka insya Allah kita akan sanggup menghilangkan sifat-sifat buruk lainnya. Tapi kalau kita tidak sanggup menghilangkan 3 sifat buruk ini, maka jangan berharap orang itu mampu menghilangkan sifat buruk lainnya. Dia tidak akan mampu. Siapa yang bisa menghilangkan 3 sifat buruk ini, dia akan mampu menghilangkan sifat buruk lainnya. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak akan sanggup. Apa itu? Kata Imam Ghazali, yang pertama itu adalah al-hasadu. Al-hasad, dengki. Yang kedua adalah al-kibru, sombong. Yang ketiga adalah ar-riya, ingin diperhatikan orang, ingin dipuji orang. Sifat dengki, sombong, dan riya, inilah akar dari keburukan. Inilah sumber dari semua sifat-sifat buruk itu. Kalau berhasil kita menghindar dari 3 sifat ini, insya Allah sifat yang lain itu ringan. Sifat hasad atau hasud itu lebih jelek daripada sifat syuh, sifat iri. Dalam bahasa Arab antara iri dan dengki itu beda. Kalau dengki itu hasud, kalau iri itu syuh. Tapi sifat iri ini lebih jelek daripada sifat bakhil. Sifat kikir. Sifat kikir itu tidak mau berbagi miliknya sendiri. Tapi kalau ada miliknya orang dibagi, dia tidak reseh. Dia tidak ikut campur. Tapi kalau miliknya sendiri, dia tidak mau berbagi. Itu orang bakhil. Ya. Tapi kalau orang iri, itu dia
tidak hanya miliknya yang tidak ingin dibagi ke orang lain. Orang lain membagi kepada orang lain, dia bisa nggak terima. Orang iri itu meskipun bukan miliknya sendiri yang dibagikan kepada yang lain, dia bisa tidak terima. Dia tidak terima ketika Allah menjadikan anak tetangganya lebih pintar dari anaknya sendiri. Dia tidak terima ketika temannya punya istri lebih cantik dari istrinya. Dia tidak terima ketika temannya naik pangkat lebih dulu daripada dirinya. Dia tidak terima ketika temannya lebih dulu kaya daripada dirinya, dan seterusnya. Maka yang membuat orang itu menjadi lebih utama dari yang lain itu Allah, yang menganugerahkan kemuliaan, keistimewaan itu Allah. Ya, hanya Allah sendiri untuk membagi kepada siapa, terserah Allah. Ya, terserah Allah. Tapi orang yang syuh, orang yang iri, yang batinnya tidak stabil, melihat Allah membagi kenikmatan yang berbeda pada orang lain, itu dia tidak bisa tenang. Itu loh ya. Di komplek itu ada yang ganti mobil, ganti pagar, itu sudah bingung. Kenapa ini bingung? Kondisi batin tidak stabil. Kenapa kondisi batin tidak stabil? Ya ini gara-gara tidak dinetralisir dengan ibadah. Tidak dinetralisir dengan ibadah. Ibadahnya tidak masuk ke dalam. Kebanyakan orang modern ini cara beragamanya mengalami eksternalisasi, kalau bahasanya Sayyidussekasa, mengalami eksternalisasi, mengalami perbaikan keluar, dan mengalami fenomena keluar cara beragamanya. Sibuk mendandani luarannya, sibuk menampilkan keislaman dari tampilan luarnya, tapi gagal memahami kedalaman keberagamannya, dan gagal menemukan titik spiritual ketuhanan yang membuat jalinan batin itu menjadi hidup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang mengalami syuh itu tidak saja dia keluar, tapi dia bingung dengan kenikmatan-kenikmatan yang dibagikan Allah kepada orang lain. Tapi yang hasud lebih parah lagi, karena hasud tidak saja tidak terima Allah mengunggulkan orang lain, tapi dia kepingin kenikmatan yang dimiliki orang lain itu hilang dan berganti menjadi miliknya. Orang hasud lebih jahat dari orang syuh. Karena orang hasud itu, kalau orang syuh, orang iri, kalau temannya naik ke satu posisi jabatan yang lebih tinggi, ya dia cuma tidak terima saja batinnya. Kok bisa dia? Dia kan orangnya tidak khusyuk ibadahnya, dia itu ahli maksiat. Kenapa Allah menjadikan karir dia lebih sukses daripada saya yang setiap hari ibadah? Tapi dia tidak punya kepikiran apa-apa, ya sampai di sini saja. Tapi kalau orang hasud itu lebih jahat. Dia ingin supaya jabatan yang dimiliki temannya itu jatuh dan berganti menjadi miliknya. Temannya dicopot dari jabatan itu dan dia kepingin dia yang menduduki posisi itu. Nah, ini hasud. Hasud itu lebih jahat karena dia ingin kenikmatan yang dimiliki orang lain hilang dan berganti menjadi miliknya. Maka hasud ini, kata Imam Ghazali, orang yang hasud itu adalah mu'adzabun abadan. Dia itu teraniaya selamanya. Orang hasud itu tidak punya kesenangan dalam hidup. Bayangkan saja kita ini hidup di dunia yang Allah menciptakan makhluk secara berbeda-beda, yang setiap makhluk diberi keutamaan masing-masing. Maka ketika orang hasud itu melihat ragam keistimewaan yang ada pada makhluk, dia tidak hanya tidak terima, tetapi dia kepingin kenikmatan itu dikuasai. Maka kita tidak bisa membayangkan keadaan batin orang yang hasud itu. Kapan dia bisa senang dalam hidupnya? Karena dia melihat ada orang cantik, dia stres. Melihat orang kaya, dia stres. Melihat orang sukses, dia stres. Melihat orang alim, kasihan orang begini. Dia teraniaya oleh Allah dengan sifat rakusnya yang ingin menguasai kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain dan ingin memilikinya. Itu siksaan. Belum lagi besok di akhirat dia bahkan disiksa karena keburukan-keburukannya ini.
Maka benar Imam Ghazali yang mengatakan bahwa orang yang dengki, hasud itu teraniaya selamanya. Yang kedua itu sifat kibr, sombong. Hasud, sombong ini dua-duanya sifatnya iblis. Dua-duanya sifatnya iblis. Iblis itu kan gara-gara Adam diangkat menjadi khalifah fil ard oleh Allah. Iblis yang merasa lebih lama berkarir di sisi Allah, lebih hebat ibadahnya dari seluruh makhluk, merasa tersaingi dan merasa posisi yang diidam-idamkan selama ini tidak didapatkan, maka dia dengki. Karena itu ketika Iblis bertemu dengan Fir'aun di dalam kitab Mafatihul Ghaib, Imam Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya tersebut itu menjelaskan bahwa Fir'aun itu waktu ketemu Iblis itu ngetuk pintunya Fir'aun. Ketika diketuk, terus Fir'aun tanya, siapa di luar? Kata Iblis, katanya kamu Tuhan, masa ngelihat yang di luar pintu aja gak bisa? Oh Tuhan lihat yang di luar pintu gak bisa, diledekin oleh Iblis. Kata Fir'aun, gak usah begitu, udah masuk. Setelah masuk, Iblis mewujud menjadi manusia. Fir'aun tahu kalau itu Iblis, karena Fir'aun itu memang koalisinya sudah dengan setan tingkat tinggi, dengan rajanya setan ya Iblis ini. Udah tahu. Nah, maka setelah ketemu kata Fir'aun, sekarang ini makhluknya Allah yang paling jelek lagi kubur, manusia terburuk ya saya. Sadar Fir'aun itu kalau jelek. Terus jin yang paling jahat, paling jelek ya kamu itu Iblis. Udah dua makhluk Allah yang paling jelek lagi kubur. Terus Fir'aun nanya, menurut kamu kira-kira ada enggak makhluk yang lebih jelek dari kita? Katanya Iblis ada. Fir'aun kaget, kok ada masih yang lebih jelek dari Fir'aun dan Iblis? Itu siapa? Kata Fir'aun, siapa menurut kamu Iblis? Katanya Iblis, orang yang hasud. Orang yang hasud itu lebih jelek dari aku ya. Karena sifat itulah yang mengeluarkan aku dari rahmat Allah. Sifat itulah yang membuat aku tidak memiliki derajat sama sekali di sisi Allah. Sifat ini yang menghinakan aku, mengeluarkan aku dari surga. Sifat dengki ini. Maka setiap manusia yang memelihara sifat dengki, dia akan terkeluarkan dari rahmat Allah. Dia akan kesusahan untuk menikmati rahmat Allah. Dan ini bahaya sifat dengki. Yang kedua sifat sombong. Sifat sombong juga sifatnya Iblis. Ketika Iblis disuruh sujud kepada Adam, Iblis mengatakan kepada Allah, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada Adam. Adam itu cuma dari tanah, aku dari api. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir itu, Iblis ini ketemu Nabi Nuh pernah, ketemu Nabi Adam juga pernah, ketemu Nabi Isa pernah. Ketika ketemu Nabi Isa, Iblis itu menyatakan ingin tobat. Sama ketika ketemu Nabi Nuh juga dia mengatakan ingin tobat. Jadi jangan dikira Iblis itu udah capek berbuat maksiat, Pak. Iblis itu capek juga maksiat. Kalau ada orang sampai maksiat dan capek-capek, itu ngalang-ngalangi Iblis. Kalau sampai ada orang hasud dan capek-capek, itu ngalang-ngalangi Iblis. Iblis itu ada waktunya capek. Dia ngomong ke Nabi Isa, dia mengatakan, Nabi Isa, aku ingin tobat, aku udah capek godain manusia, aku ingin tobat. Kata Nabi Isa, ya sudah, apa yang bisa saya lakukan? Mintakan izin kepada Allah untuk menerima tobatku. Nabi Isa matur ke Allah, Nabi Isa matur ke Allah, ya Allah, ini Iblis mau tobat. Allah mengatakan, ya udah saya terima tobatnya, cuma syaratnya satu, suruh Iblis sujud ke kuburannya Nabi Adam. Maka disampaikan oleh Nabi Isa, Iblis, Allah mau terima tobatmu. Sombong Iblis. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Kata Iblis,
Allah minta supaya kamu sujud ke kuburannya Nabi Adam. Apa kata iblis? Adam hidup saja saya tidak mau sujud, apalagi cuma mayatnya. Tidak akan aku sujud. Balik lagi. Akhirnya dia yang nggak diterima lagi tobatnya. Orang sombong itu susah, Pak. Susah, masya Allah. Orang sombong itu kalau sombong itu batrul haq wa ghamdun nas. Kata Rasulullah itu dalam hadis muttafaqun alaih, bahwa al-kibru batrun nas, al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu cirinya orang sombong. Orang sombong itu susah dikasih masukan. Kalau ada orang kok susah banget diberi masukan, hati-hati. Itu sifatnya iblis, jangan diterus-terusin. Itu loh ya, dia mungkin yang kasih masukan itu masih hebatan saya. Tidak ada yang hebat kecuali Allah yang menghebatkan. Ya, Allah yang sebegitu sempurna ilmunya. Ketika mau menciptakan Nabi Adam, Allah masih minta salam malaikat kok. Itu loh ya. Apa butuhnya Allah terhadap saran malaikat? Tidak butuh sama sekali. Bahkan ketika Allah menyatakan aku mau menciptakan khalifah, malaikat malah nyangka. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malah begitu. Malaikat mengatakan, apa nanti kamu sudah ciptakan makhluk yang cuma berbuat kerusakan, pertumpahan darah saja. Lo sudah diajak ngomong, berani bantah malaikat itu. Allah itu lo yang ngajak. Itu lo ya. Hati-hati Bapak kalau jadi pimpinan. Jangan mentang-mentang jadi pimpinan terus tidak mau ngajak ngomong anak buahnya. Kalau Bapak jadi orang tua, jangan karena Bapak ini suami terus tidak ngajak dialog istri. Jangan karena kita ini jadi Bapak terus tidak ngajak ngomong anak. Allah masih ngajak ngomong malaikat. Lagian pendapatnya tidak pernah penting. Emang pendapat malaikat ini penting. Lihat di ujung kalimatnya. Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih tahu dari apa-apa yang kamu tidak tahu. Dan dipakai pendapatnya. Tapi di dalam pendidikan ini penting. Ya, melibatkan orang untuk berkomunikasi sehingga ide ini menjadi ide bersama. Sebenarnya ketika Allah mengajak malaikat untuk bicara tentang khalifah, ini juga sosialisasi bahasa modernnya itu. Cuma sosialisasinya lebih keren, tidak cuma diceramai one way, enggak, tapi dialogis, diajak terlibat perasaannya gimana kalau nanti ada khalifah. Ini keren, gitu loh ya, ini keren. Maka kalau mau liburan, kalau memang masih belum liburan, udah selesai liburannya, itu ngobrol, mah enaknya liburan kemana? Kalau kamu kemana nak? Kalau kamu kemana? Apa untungnya di situ? Apa ini? Dia ajak ngomong. Walaupun Bapak datanya lebih hebat tentang tempat-tempat yang mau dituju, tapi tetap diajak ngomong supaya partisipasi. Saya punya teman yang katanya itu jago kesetaraan gender. Saya coba tanya ke istrinya, kalau ke catur rumah kamu diajak diskusi tidak pilihan warnanya, kata istrinya boro-boro, dia milih-milih sendiri, dicacat sendiri lah. Ngomong kesetaraan gender, tak bisa melibatkan istri dalam persoalan kecil, bagaimana bisa melibatkan istri pada persoalan yang besar? Gitu loh ya. Ya harusnya ya diajak ngomong. Yang lebih lama di rumah itu istri. Kalau perlu kita ngalah. Kalau memang harus pilih warna yang berbeda, istrinya senang ungu, kita tidak senang ungu, kita senangnya kuning, itu udah ngalah. Yang lebih lama di rumah itu istri, biar istri tidak bosan di rumah. Nanti kalau istri bosan di rumah, dia keluar-keluar terus ruwet sampai gitu loh ya. Jadi ini pentingnya, Jadi Allah ngajak, meskipun nanti tidak dipakai, tetap diajak. Karena itu orang yang tidak mau menerima pendapat orang lain, ini ciri sombong. Dan ghamdun-nas, orang sombong itu merendahkan orang lain. Pokoknya kalau ada orang kok, jangan tidak mau percuma ngomong dengan istri paling juga gitu-gitu. Jangan begini. Ini bibit-bibit fitnah di keluarga itu ya karena kita tidak membangun komunikasi dari awalnya.
terus diajak ngomong, semuanya diajak ngomong, senang. Maka dua ciri sifat sombong ini harus kita habisi dalam diri kita. Yang ketiga, sifat riya. Nah, ini sifat yang paling berat. Insya Allah kalau ngilangin sifat dengki, saya yakin Bapak Ibu gampang. Insya Allah, walaupun repot ya insya Allah lebih kasar. Sifat dengki itu gampang, deteksinya gampang. Sombong juga gampang, Bapak, deteksinya gampang. Orang sombong itu banyak akunya, banyak sayanya kalau ngomong. Saya. Nah, sekarang ketika mau ngomong saya akan direm. Kalau udah saya, enggak, cerita yang lain saja. Ya, jadi ganti yang lain. Ya, jadi, tapi kalau riya, Masya Allah, ini riya ini sangat susah. Riya itu sirkul khafi, sirik yang tersembunyi. Ya, kemarin ini waktu Natal itu banyak sekali yang nanya hukumnya mengucapkan selamat Natal. Saya beritahu, ulama kita itu sudah terbagi dua fatwanya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan alasannya karena Natal itu lahir, yang diselamati lahir itu Nabi Isa. Masa mengucapkan kelahiran atas lahirnya Nabi Isa tidak boleh? Nabi Isa itu nabinya Allah juga. Masa orang senang karena Nabi Isa lahir diharamkan? Dari mana haramnya? Justru orang yang membenci Nabi Isa itu yang salah. Maka pendapat seperti ini yang mengizinkan. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, karena itu sudah masuk wilayah peribadatan keagamaan. Maka mengucapkan Natal itu berarti mensupport kegiatan keberagamaan. Dan karena itu dia menganggap itu tidak boleh. Ya sudah, kalau dua fatwa ya tinggal Anda pilih. Mau milih yang mana pun sudah. Fatwa itu tidak bisa dibatalkan atas fatwa yang lain. Cuma saya jadi bingung, ngurusin begini aja tidak selesai-selesai, sampai bentrok-bentrok, sampai mengatakan kalau orang meyakini bahwa mengucapkan Natal itu boleh berarti tidak diterima ibadah, ngarang-ngarang sendiri. Jangan membuat hukum di luar hukum ketentuan yang sudah ada nasnya, gitu loh ya. Mengharamkan sesuatu yang halal itu kafir orangnya, gitu loh ya. Jadi hati-hati juga. Cuma saya yang bingung, loh yang sudah jelas-jelas syirkul khafi, syirik yang tersembunyi itu riya. Berbuat, berkata, bertindak karena kepingin dilihat orang lain, kepingin sanjungan orang lain, berbuat, bertindak, berperilaku yang tidak karena Allah, itu namanya syirik. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi sudah jelas syiriknya. Orang nggak ribut, Padahal sifat riya ini itu lama, dia merontokkan semua ibadah kita dari pangkalnya. Kalau Bapak sholat malam ikhlas banget, tidak pernah niat kepingin dilihat orang wong malam. Mau dilihat istri, ya istri tidur, anak semuanya tidur, Bapak sholat malam. Cuma ketika aku memberitahu temannya yang bandel, Masya Allah sholat 5 waktu aja berat, Bapak kelepasan ngomong, kamu itu loh ya jadi orang 5 waktu itu kamu jaga. Masa cuma jaga 5 waktu aja tidak bisa? Saya itu malam kuat, saya sholat malam. Terus lagi, ya Allah, kelepasan saya. Kayak begini nih ya, enggak. Terus kayak begini nih rusak amalnya, rusak. Pahala Bapak rusak, tapi bisa dikembalikan. Karena rusaknya amal tidak di pangkalnya. Ini seperti badan yang aslinya Bapak sehat, cuma kena penyakit. Maka kata para ulama, menyembuhkannya istighfar. Begitu Bapak sadar, ya Allah, kok jadi cerita. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya tidak kepingin buka-buka lagi ibadah saya di depan manusia, cuma tadi kelepasan, ya Allah, saya minta maaf, saya minta diampuni, saya tidak akan mengulangi lagi mengungkit-ungkit kebaikan saya di hadapan makhlukmu. Maka pahala Bapak balik lagi kalau sudah ditobati. Tapi kalau riya dari awalnya,
Saya mimpin sholat, kemudian tak enak-enakan bacaan saya, karena saya kepingin dipuji. Wah, karena kepingin suaranya kedengaran faseknya, kedengaran begini. Karena sampai kepingin kelihatan ustadznya saya pakai, surban saya pakai, jubah saya. Itu rusak di pangkalnya, tidak bisa diperbaiki. Itu loh ya. Rusak di pangkalnya, terus selesai mimami, selesai ceramah, terus saya nangis, ya Allah, saya tobat ya Allah, saya tidak mau lagi mimami karena seperti tadi saya ingin pujian manusia, ya Allah. Bisa ini dibenahi? Tidak bisa. Sudah rusak di pangkalnya. Ibadah ini rusak di pangkalnya. Dan terus bagaimana mau sholat lagi? Oh sudah sholat. Ini rusak di pangkal. Ini kan berat ini. Daripada ngurusi selama mata, sebenarnya ini lebih parah. Gitu loh ya. Urusi gak ria itu. Karena ria itu merontokkan amal kita di dalam. Jangan ribut cuma menyebarkan musik, menyebarkan bunga di perempatan jalan. Ya Allah, anak SD udah paham kalau begitu itu musik. Itu loh ya. Nah, kalau cuma Pak Ganis itu gampang. Yang berat itu syirik dalam bentuk yang tersembunyi. Nanti kita bahas secara lebih mendalam Imam Kutub Abu Hasan Asyadili sebagaimana dikutip oleh Syabdul Wahab Asy'arani mengurai tentang ciri-ciri pria itu. Saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan apa yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Hidayah. Kata Imam Ghazali, cukupkanlah pembahasan tentang penyakit-penyakit rohani itu dengan hadisnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pernah ditanyai oleh seseorang yang datang kepada Mu'adz, pernah tidak Rasulullah memberitahu kamu satu hadis yang khusus? Mu'adz ditanya begini, ini nangis jadi sampai yang nanya ini bingung. Ditanyai pernah tidak Rasulullah pesan hadis ke kamu, nangis. Sampai coba tanya, pernah tidak ada kiai ustadz yang ditanya, ustadz ada tidak hadis dari Rasulullah tentang ini, terus dia nangis. Saya mulai hidup sampai sekarang belum ketemu. Apa sebabnya? Selesai nangis sudah lama, Mu'adz mengatakan, pertanyaanmu ini membangkitkan kerinduanku kepada Rasulullah. Saya baca hadis ini bingung, ya apa? Keadaan batinnya sahabat ke Rasulullah itu kerinduannya kayak apa? Saya ingin punya perasaan seperti itu. Terus coba Bapak bayangkan, kira-kira Bapak punya kerinduan pada seseorang yang membuat ketika ditanya nama orang itu Bapak tidak bisa jawab, terus meleleh air matanya. Laki-laki itu kamu ambil. Itu berapa tahun Bapak tidak ketemu orang itu? Ayo, 25 tahun tidak ketemu ibu, tidak ketemu bapak. Terus Bapak ditanya, Pak, bagaimana kabar ibunya? Bapak langsung tidak bisa ngomong. Air matanya mengalir. Sebenarnya kepingin pulang tapi tidak punya uang. Diam saja. Ya mungkin segitu. Sudah rindu anak istri tapi uang nggak pernah cukup. Kerja di Jakarta tapi tidak pernah cukup untuk ngirim ke istri, nggak cukup. Ketika ditanya gimana kabar anak istri, muda bisa ngomong cuma keluar air matanya. Sahabat punya kerinduan sedahsyat itu ke Rasulullah. Apa saya mau katakan, kalau Bapak kepingin memiliki kualitas batin seperti sahabat, milikilah kerinduan sebanding dengan sahabat itu. Loh, kalau kita tidak punya kerinduan ke Rasulullah, ya sudah. Kerinduan itulah yang akan menentukan jarak kita ke Rasulullah. Kerinduan itu yang akan menentukan dekat jauhnya kita ke Rasulullah. Semakin hebat rindu Bapak, saya berani bertaruh di akhirat Bapak dekat Rasul. Semakin tidak ngefek sama sekali cinta Rasul di batin, jauh Bapak. Sudah jauh. Kenapa? Ini nyinggung sedikit, nyimpang sedikit karena maulid. Ya, karena maulid. Dulu ada sahabat yang kumpul bersama Rasulullah. Ada yang laki-laki, sahabat laki-laki itu melototin Rasulullah terus.
Sampai Rasulullah salah tingkah, sama-sama laki-laki kok ngototin terus, kan bingung Pak ya. Ngototin terus. Kata Rasulullah, dipanggil, kamu kesini. Kamu dari tadi saya lihat kok ngeliatin saya terus, kata Rasulullah. Sahabat ini mengatakan, Rasul, aku begitu cinta padamu. Aku tidak sanggup hidup sehari tanpa melihat wajahmu. Ini laki-laki loh, tidak sanggup hidup sehari tanpa melihat wajah Rasul. Terus kata Rasulullah, hari ini ketika aku pandangi wajahmu, aku terfikir, kalau nanti aku sudah mati, kamu sudah pulang ke rahmatullah, pasti di akhirat tempat kita beda. Kamu itu nabi, tempatmu pasti mulia. Nah, aku ini tempatku di mana? Aku takut besok di akhirat aku sudah tidak bisa melihat kamu lagi. Maka izinkanlah aku mumpung bisa melihat kamu di dunia ini, aku lihat sepuas-puasnya. Izinkan aku setiap bertemu denganmu untuk memandangi kamu sepuas-puasnya. Rasulullah tidak bisa ngomong. Rasulullah perasaannya lebih halus dari perempuan, Pak. Perempuan saja diberikan bingung jawab, apalagi laki-laki. Rasulullah yang sangat halus batinnya. Rasul diam. Turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illah war rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, war rasulah, dan taat kepada rasulnya, faulaika, maka mereka itu semuanya ma'alladzina, akan dikumpulkan besok di akhirat, an'amallah, dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, minan nabiyyin, dari para nabi, wasyuhada, syuhada, orang-orang yang mati syahid, wasalihin, dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqah, besok di akhirat dia dipersaudarakan dalam persaudaraan pertemanan yang dekat di akhirat. Besok di akhirat orang yang mencintai Rasulullah itu satu komplek dengan Rasulullah. Maka jadi orang di masa, alhamdulillah, berarti aku besok ketemu kamu Rasulullah di akhirat. Anas bin Malik tapi ya alhamdulillah, kata Rasulullah. Kenapa Anas? Anas bin Malik mengatakan, yang aku cintai engkau Rasul, yang aku cintai dalam hidupku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, berarti aku besok akan kumpul dengan itu semuanya. Hati-hatilah menaruh cinta, karena cinta itu akan menyeret Bapak untuk kumpul dengan yang dicintai. Maka kalau orang mencintai, maaf ini Britney Spears misalnya, atau mencintai Bruno Mars, ya di dunia nggak apa-apa. Kalau di akhirat harus nanti sampai gitu loh ya. Hati-hati meletakkan cinta itu, karena cinta itu akan mengumpulkan yang dicintai. Dan orang yang mencintai itu pasti akan sanggup melepaskan apa saja yang tidak disukai oleh yang dicintai. Orang yang mencintai itu sudah kodratnya, sudah naturnya, dia akan membuang semua sifat-sifat orang yang tidak dicintai itu, dan dia akan mengumpulkan sifat-sifat yang dicintai. Itulah yang membuat dia menjadi dekat dengan orang yang dicintai itu. Saya kembali ke Mu'adz. Seperti inilah cintanya Mu'adz. Kemudian Mu'adz mengatakan, Rasulullah kemudian berpesan ke saya, "Hai Mu'adz, sesungguhnya Allah sebelum menciptakan semesta ini, Allah menciptakan 7 malaikat. Yang 7 malaikat itu sekarang sudah menjadi bawwabus samawat, sudah menjadi penjaga satpamnya pintu-pintu langit 7. 7 malaikat itu oleh Allah diberi kejelian lebih untuk memeriksa amal ibadah kita. 7 malaikat ini diberi hak oleh Allah untuk menolak, membuang amal ibadah yang tidak sesuai dengan standar yang Allah inginkan. Masing-masing malaikat memiliki kejelian terhadap sifat-sifat buruk satu-satu. Maka Rasulullah menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal, dalam sehari semalam, setelah kita ini pagi ibadah sampai malam, kita kerja niat karena Allah dan semuanya ini dikumpulkan oleh malaikat hafadzah namanya. Malaikat hafadzah mengumpulkan ibadah kita. Setelah itu dibersihkan, dilipatkan sampai pahalanya memenuhi langit. Begitu mau diangkat,
malaikat di langit dunia. Dia mengatakan, saya tidak mau menerima amal ibadah ini, ya, tidak mau menerima ibadah ini. Lemparkan ibadah ini ke muka orang yang beribadah itu, aku tidak mau terima. Ya. Terus ditanya, kenapa kamu tidak mau terima? Ana malakul ghibah, aku ini malaikat yang paling jeli melihat ghibah, menggunjing. Orang ini amal ibadahnya masih tercampur dengan pergunjingan, dan Allah mengharamkan amal ibadah yang dicampur dengan menggunjing untuk aku terima. Ya. Maka kemudian langsung dibuang ibadah ini, dilemparkan ke muka. Ya. Kemudian ada orang yang tidak pernah menggunjing, dia nembus ibadahnya ke langit 1, tapi dia ditolak nanti di langit 2. Begitu tanya malaikat hamba, kenapa kok ditolak? Malaikat di langit kedua mengatakan, ana malakus syura, aku ini malaikat popularitas. Orang ini ceramah di mana-mana kepingin populer. Orang ini pergi kemana-mana itu kepingin terkenal. Allah tidak ridho, Allah tidak mau nerima ibadahnya orang yang rindu popularitas. Ditolak oleh malaikat di langit kedua. Ya. Jadi ditolak. Fadribu biha wajah sahibi, disuruh melemparkan ke muka orang yang ibadah pingin populer. Ada orang yang tidak riba, tidak kepingin populer, tembus sampai masuk. Begitu sampai di langit ketiga malaikat nolak lagi. Apa salahnya? Karena orang ini masih sombong. Langit ketiga itu ada malakul kibar, malaikat yang ahli melihat kesombongan. Setiap orang yang sombong rontok ibadahnya di langit ketiga. Begitu orang itu tembus tidak sombong, di langit keempat itu ada malakul ujub, malaikat ahli melihat ujub. Ujub itu tidak sombong, kepedean ujub itu, Pak. Pede bagus, minder jelek. Kepedean, nah itu jelek. Kalau Bapak percaya diri bagus, karena orang percaya diri itu penting untuk suksesnya agama Allah. Tapi tetap harus dikembalikan ke Allah. Bapak pinter dan nyatanya memang pinter, diuji oleh siapapun Bapak selalu unggul. Nah, itu memang kemampuan Bapak, iya. Tapi jangan diklaim sebagai kemampuan kita. Kembalikan ke Allah. Alhamdulillah ya Allah, ini semua anugerahmu. Nanti kalau diklaim, nanti Bapak kepedean. Tidak ada. Di tempat kerja saya memang yang paling top, saya habis Pak. Lucu. Maka diri rontok di langit keempat nanti namanya. Lolos dari langit keempat, di langit kelima itu ada malakul hasad, malaikat dengki, yang paling meneliti amal yang penuh kedengkian. Rontok di langit keempat, dilemparkan lagi. Ada orang yang lolos dari langit keempat, di langit kelima itu ada malakul rahmah, malaikat kasih sayang. Malaikat kasih sayang tidak akan mau menerima ibadahnya orang yang keras kepala. Makanya tidak ada orang ahli di Islam ini yang keras. Kalau ada orang yang keras wataknya, pasti belum mencapai inti Islam itu sendiri. Karena Islam itu gak mungkin keras. Bahwa Islam itu harus asyidda'u 'alal kufar, harus tegas pada kekufuran. Ya, tapi kan ruhama ubainahum, dia harus kasih sayang pada sesama. Itu loh ya. Kok kemudian ISIS itu mau membunuh, mau menyerang bangsa, udah tidak benar. Bangsa itu Muslim, itu loh ya. Dan ISIS itu terus apa? Ingat loh, ada hadis yang Rasulullah mengatakan akan ada satu zaman di mana fitnah itu kata Rasulullah qad qata'at lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Sudah tidak bisa lagi dilihat yang benar mana, yang salah mana. Kalau sudah seperti itu kata Rasulullah, patahkan panahmu, patahkan busurmu,
potong-potong talinya, hantamkan pedangmu ke batu, kata Rasulullah. Apa maksudnya? Sudah, jangan berperang, tinggal di rumah, kata Rasulullah. Tinggal di rumah. Kenapa? Kalau kamu berdiri perangnya terbunuh teman Muslim sendiri. Itu loh ya. Nanti kita akan menuju ke sini dan fenomenanya udah kelihatan. Orang Islam saling ancam antar Islam. Sudah ada benar ini. Sudah ada benar. Itu loh ya. Didukung ada salah, didukung B, nanti memang ada salahnya juga, ada bekerja juga. Dan terus bagaimana kalau begini? Hati-hati. Jangan gampang-gampang ikut jihad apa? Nanti yang terbunuh saudara Muslim sendiri repot. Besok pertama kali yang ditegakkan hukum di akhirat itu orang yang membunuh orang Islam, dan besok dia akan diseret-seret oleh orang yang terbunuh itu di hadapan Allah, dan orang itu akan minta keadilan. Ya Allah, orang ini dulu yang membunuh aku di dunia. Jangan cari masalah, jangan cari masalah. Keras itu rontok amalnya di langit keenam. Itu loh ya. Allah itu tegas, hebat, tapi tetap ketegasan Allah dibungkus dengan rahmatnya. Wasi'at rahmati ghadabi. Kasih sayangku itu meliputi kemarahanku. Kemarahanku itu terbungkus dalam kasih sayang. Ini Allah. Kalau harus kita marah, marahlah karena sayang ke istri, marahlah karena sayang ke anak, marahlah karena sayang kepada orang lain. Kalau tidak bisa marah karena sayang, jangan marah. Jangan marah. Jadi marah itu boleh, tapi sayang. Kalau tidak sayang, jangan marah. Karena kalau marah kita tidak sayang, sudah itu nanti mafsadat semuanya. Kita akan kelebihan dosis marahnya. Yang termarahi akan sakit hati, memunculkan perlawanan balik. Nanti ini tidak selesai-selesai keburukan ini, tambah kemana-mana. Maka kasih sayang itu sifat utama. Saya teringat Romo Yai Hamid lagi. Romo Yai Hamid Pasuruan itu kalau sudah marahi orang, santrinya nakal dimarahi, 10 menit setelah itu akan dicari santri. Mana tadi? Terus dipeluk. Ini lu kiai dulu, Pak. Dipeluk. Kata Yai, aku udah marah kamu, nak. Aku udah benci ke kamu, nak. Aku marahi sifat burukmu supaya berhenti. Kalau guru kita begini cara ngajarnya, baik semua santrinya, ya, siswanya. Jadi kiai itu lembut, halus, ya, halus. Dan kita pun harus halus. Tidak bisa kita pertahankan sifat keras itu, karena dia akan tersortir di langit ke-6. Ada orang yang hebat, Pak, masuk langit ke-6, begitu nembus langit 7, malaikat langit 7 tetap tidak mau terima. Malaikat langit 7 itu malakun 3, malaikat ahli dzikir, dan dia sangat jeli melihat amalnya orang yang masih riya. Jadi orang yang riya itu nanti rontok di langit ke-7. Riya. Ada orang yang sampai nembus langit ke-7, diantar dengan ribuan malaikat menghadap Allah. Malaikat kemudian mengatakan, ya Allah, ini loh amalnya anak Adam, amalnya umat Muhammad yang paling bagus. Allah kemudian mengatakan pada para malaikat, malaikat, kamu itu cuma tahu dohirnya, kamu tidak tahu isi hati orang yang lagi ibadah itu. Menurut kamu sih ini udah bagus, sudah ada riba, udah ada sombong, udah ada riya, udah ada hasud, udah ada semuanya, udah ada. Tapi kata Allah, aku masih melihat kalau dia ibadah tidak lillahi ta'ala, dia ibadah tidak benar-benar karena aku masih ada niat lain di hatinya. Kalau masih begini ibadahnya, aku tidak mau terima, aku nolak, aku laknati ibadah ini. Maka kata para malaikat, ya Allah, kalau kamu melaknati, kami semua melaknati, ya Allah. Dilemparkan lagi. Mu'adz bin Jabal nangis, Pak, ke Rasulullah. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasul, kalau kamu ibadah itu pasti keterima, kamu itu Nabi. Loh, kalau aku terus gimana bisa ibadah, bisa lurus? Rasulullah kemudian mengatakan kepada Mu'adz, meskipun ibadahmu itu banyak kurang-kurangnya, tidak apa-apa, cuma kamu belajar untuk tidak riba,
tidak kucing, tidak dengki, tidak sombong, tidak ujub, tidak keras, tidak ria. Mudah-mudahan kamu bisa bersih ibadah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, tapi aku melihat kamu termasuk orang yang amalnya selamat dari semua itu. Subhanallah. Senang Pak baca hadis ini kalau yang muatnya. Lah kita ada tetap bingung ya. Kok jadi repot masuk surga ini? Saya bilang ke istri saya, udah gak apa-apa, harus belajar hadis ini supaya kita tidak gampangan ibadah itu. Kayaknya begitu mudah masuk surga itu. Iya, ada hadis kalau kita ngaji hadis Bukhari itu kita ketemu Rasulullah mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti masuk surga. Meskipun dia itu tidak pernah sholat, meskipun dia itu pezina, meskipun dia melakukan dosa besar, kata Rasulullah, masuk surga orang itu. Iya, jangan keenakan. Bapak kalau baca hadis ini toh, gua keenakan terus enaknya ibadah. Kalau tidak diimbangi dengan hadisnya muat ini, hati-hati loh bab syafaat itu nanti tidak sama. Pertolongan dari Rasulullah di akhirat itu beda-beda. Kalau orang itu baik, mestinya surga level 1, dia jadi naik level 6 gara-gara ditolong Rasulullah. Kalau mestinya orang ini mampir ke neraka, tapi karena ditolong ke Rasulullah, dosanya sedikit, dia terbebas, bisa masuk surga. Tapi ada orang yang mestinya dia masuk neraka berat, dia naik ke neraka yang ringan. Tapi ada jenis umat Rasul yang kata Rasulullah, syafaatku yang terakhir itu tidak diizinkan oleh Allah kecuali setelah orang itu jadi arangnya neraka. Jadi terus ini harus dikombinasi hadis ini. Jangan-jangan yang cuma modal syahadat tadi, yang baru dapat nanti setelah jadi arang. Lo jangan nunggu jadi arang masuk surga itu. Ayo masuk ke kelas VIP-nya. Ayo masuk ke standar tingginya. Lu standar tingginya itu di hadisnya muat ini. Maka kita ibadah belajar ngilangin sifat-sifat yang tadi disebutkan di dalam hadisnya Mu'adz bin Jabal ini. Mudah-mudahan ini bisa bersamakan kita di akhirat. Sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan mengenai ini, satu orang untuk menanya. Baik, saya sudah ada. Mari kita akhiri pengajian dengan doa. Sampai doa. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. شر الليل والفاتحة. الحمد لله في نعمه وكفى مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد في الاول والاخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المنى الى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعلنا آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجماعتنا من علمائك العالمين العاملين المتقين المخلصين وضامن وغنيا شاكرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. وآخرا بالله تفضل إلي ورد الماء والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih. Infak yang dapat hari ini sebesar Rp140.000. Alhamdulillah, terima kasih. Syukran katsiran. Baik, untuk kali ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada konsumsi yang bisa dinikmati Pak di pojok.
musola bisa dinikmati untuk pengajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.